gitu ya. Jadi ada OGIF, ada histogram. Oke, itu saja ya, itu saja sebenarnya. Cukup banyak kan materi kita hari ini ya. Jadi tujuannya sebenarnya kalian punya sense kayak kapan menggunakan grafik, tabel, diagram ya, untuk menyajikan data. Kalian juga bisa membaca data ya sedikit-sedikit dari penyajian data yang ada, kemudian membuat tabel distribusi, sama juga membuat atau menyajikan data tabel distribusi tadi dalam bentuk histogram, poligon, sama OGIF. Itu tugas sendiri kalian ya, selain tadi mempelajari teknis Excel untuk membuat grafik, membuat diagram, menggunakan rumus, tolong juga pelajari cara membuat histogram dan OGIF di Excel. Ya, karena nanti tugas untuk pertemuan 2 adalah kalian buat histogram sama OGIF tapi pakai Excel. Gitu. Oke, dan rencana tugas 2-nya akan saya kasih mungkin besok malam. Ya, sama waktu pengerjaannya saya hanya kasih 3 jam. Jadi silakan standby besok malam ya, langsung kerjain tugasnya supaya ya menurut saya juga teman-teman nggak banyak menabung tugas dari mata kuliah lain kan. Jadi malam itu dikasih, malam itu juga disubmit tugasnya. Ya, hanya untuk bisa mengerjakan tugas dengan benar, dipersiapkan dulu bekal pengetahuan teknisnya ya, terutama dalam menggunakan Excel. Kayak gitu ya. Nanti kita pakai Classroom dulu. Ada yang kemarin enggak sih harusnya. Jadi memang rencana sesuai hasil rapat kerja semester ini kita menggunakan LMS, teman-teman. Ya, jadi kita pelan-pelan mulai migrasi lagi dari Classroom ke LMS. Makanya coba ditanya ya atau dipersiapkan juga username LMS teman-teman yang mungkin pernah ke kepake atau pernah dikasih ya pas semester sebelumnya. Karena kita harus pakai itu sesuai dengan arahan Pak Dekan. Oke, it's done for today. Ada yang mau ditanyakan sebelum bisa kita akhiri kelasnya? Bu, maaf Bu, Hmm? ini bisa ulang nggak Bu? Yang perhitungan K itu Bu, Kenapa? perhitungan K yang rumus K di Excel, Nah, yang di Excel. awal-awal. Oke, Tadi ketinggalan Bu. tinggalan ya. Kak ya, saya coba Kak. Ini saya ulang ya Kak ya di sini. Tadi kan rumusnya Kak itu apa? Rumus aslinya. 1 ditambah 3,3 kali log N kan? Berarti sama dengan 1, tulis 1, ya. Ditambah kan? Karena 3,3 kali log N berarti kita harus mendahulukan yang kali. Yaitu dengan membuat dia tanda kurung. 3,3 ya dikali dalam kurung log dalam kurung lagi angka yang mau kita hitung n-nya berapa, tutup kurungnya 2 karena ada 2 buka kurung. Nih sok foto dulu aja deh kalau misalnya masih ingin mencoba. Ini nih rumusnya ya, teman-teman harus banyak berlatih sih supaya bisa tahu apa buka kurung tutup kurung itu digunain pas kapan aja. Itu emang butuh pengalaman kok, butuh latihan. Oke, Ganang sudah. Sudah Bu, makasih Bu. Oke, Lintang gimana? Itu Bu, mau nanya yang titik poligon. Poligon frekuensi. Ya. Mm-mm. Itu kan ada ini nggak sih Bu? Ada alasan tertentu kalau si siapa tadi si histogram itu Bu? Kenapa? Ada alasan tertentu kayak misal itu tuh nilai rata-rata atau emang dasarnya? Oh, enggak sih. Coba. Kalau misalnya gimana? Kira-kira nih, menurut kamu mau di pinggir? Atau di sini deh? Akan jelas nggak sih? Akan kurang jelas nggak sih? Nggak ada alasan tertentu sih. Ya, jelas-jelas juga sih ya. Tapi memang biasanya orang itu menggunakan dia di tengah untuk dia memperlihatkan dengan jelas, oh ini loh si apa garis poligonnya gitu. Jadi nggak ada alasan matematis atau nggak ada alasan teoritis sih kenapa di tengah-tengah si titik poligonnya ini gitu, Lintang. Oke, makasih Bu. Oke, yang lain gimana? Ada lagi? Feral sama Feral dulu, Feral sama Rifki tadi.
Jadi aku mau nanya tentang, kan besok kita dikasih tugas gue ya. Hmm. Itu OGIF sama histogramnya digabung atau terpisah gitu, Bu? Histogram sama OGIF itu terpisah harus memang, nggak bisa digabung. Tapi kalau histogram sama poligon itu bisa dipisah, bisa digabung. Tapi untuk histogram sama poligon, kebanyakan orang menggabungin. Gitu. Oke. Jadi histogram sama OGIF dia tetap dipisah, tapi histogram poligon dia digabungin. Gitu. Oke, Bu. Kasih. Yuk, satu lagi Rifki. Tadi untuk yang rumus K, kalau di saya tidak bisa pakai tanda kali itu. Tanda bintang, bukan tanda Ya, kali. yang bintang. Nggak bisa karena Karena tadi yang sama kayak ini, Bu, yang kalau Ibu kan pakai titik koma. Nah, saya tuh dikasih koma gitu, Bu. masuk nggak bisa pakai tanda bintang. Iya, sama kayak yang tadi contoh yang lain itu yang pakai titik koma. Kalau di Ibu kan bisa. Kalau saya beda, Bu, pakai koma gitu. Pakai Nah, koma. Kalau yang bintang juga tadi nggak bisa, Bu. Pakainya apa kalau bintang? Settingannya apa? Kalinya pakai apa? Belum tahu juga, Bu. Makanya saya nanya, Bu. Kalau Excel nggak mungkin, kalau kali pasti bintang sih kalau Excel. Nggak mungkin. Kalau yang perintah titik koma itu bisa berbeda. Tapi kalau Excel kali itu pasti bintang dia. Gitu ya. Bukan X ya. Kalau X itu nanti di Excel kebacanya itu data huruf X. Ya, jadi kalau kali di Excel itu masih tanda bintang. Ya. Atau Rifki, kamu bisa juga tanpa menggunakan kali. Coba. Mungkin tanpa menggunakan kali. Jadi emang dia kebacanya 3,3 dikali n. Mungkin bisa. Mungkin. Ya, jadi kalau Excel pasti kalau kali itu bintang, kalau slash itu bagi kalau di Excel. Ya, bintang ya, bukan huruf X ya. Oke, ada lagi? Mungkin satu pertanyaan sebelum bisa kita akhiri kelasnya. Udah, cukup? Oke ya. Oke juga nih, kita hampir 3 jam ya belajar statistika, tapi emang begitu sih kalau statistika. Saya dulu kuliah statistika 4 SKS full. Ya, 4 SKS langsung dari jam 7 lagi waktu kelas semuanya mulai. Berarti sampai jam 11 full. 200 menit ya. 3,5 jam berarti ya. Sampai jam setengah 11 waktu itu saya kuliah. Statistika doang. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih semua. Kita akhiri dengan berdoa ya. Mengucap syukur dan supaya juga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan manfaatnya buat kita semua. Yuk, mari berdoa dimulai. Min, berdoa selesai. Oke, terima kasih semua absen di kampus ya. Harusnya udah sih tadi, udah ke tutup. Tapi semoga nggak ada yang komis ya absennya. Terima kasih semua, selamat sore. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.